Kenapa tiap ada krisis ekonomi, yang pertama kali tumbang itu loh. Tapi orang Cina justru makin kaya. Kenapa mereka bisa bangun dinasti bisnis cuma dari jualan baut atau plastik? Sementara lu yang kerja kantoran dan nenteng laptop mahal tiap hari, cuma bisa gigit jari pas lihat saldo di tanggal tua. Masalahnya bukan karena mereka punya jalur orang dalam sama Tuhan, tapi karena mental lo itu lembek. Lu baru dapat bonus juta aja udah gatal mau check out barang di keranjang Shopee. Sementara orang Cina kalau dapat untung 10 juta, 9 jutanya langsung diumpetin buat modal lagi. Lu sibuk kelihatan kaya di depan temen tongkrongan lu yang sama-sama bokeh. Sedangkan mereka lebih milih kelihatan gembel asal punya ruko di mana-mana. Lu sadar gak sih, selama ini lu itu cuma jadi alat buat nambah kekayaan mereka lewat gaya hidup lu yang konsumtif itu. Di video ini, gue gak bakal kasih tips sampah kayak catat pengeluaran. Itu gak bakal nolong mental lu yang udah rusak. Gue bakal bongkar strategi survival mode orang Cina yang bikin mereka bisa makan inflasi sementara lu cuma bisa kemakan gengsi. Di akhir video nanti, gue bakal kasih tahu satu anak keramat yang jadi patokan orang Cina sebelum mereka berani beli barang mewah. Angka yang bakal bikin lu sadar kalau lu sebenarnya belum mampu beli apa-apa selama ini. Gue peringatin ya, kalau lu masih sayang sama gengsi lu dibanding masa depan lu, mendingan matiin video ini sekarang. Karena lu sebenarnya punya masalah besar yang selama ini lu tutup-tutupin pakai filter Instagram. Dan kalau nggak lu beresin sekarang, lu bakal selamanya jadi budak cicilan. Coba deh lu inget-inget lagi momen minggu lalu. Pas notifikasi gaji masuk ke HP lu, rasanya kayak ada suntikan dopamin yang bikin lu ngerasa jadi orang paling berkuasa sedunia kan? Lu langsung ngerasa berhak buat apresiasi diri atau self-reward. Lu pesen makanan lewat ojol yang harganya setara sama gaji harian buruh kasar, lu beli baju baru karena ada diskon tanggal kembar, atau lu nongkrong di kafe yang harga kopinya bisa buat beli beras 5 kilo. Tapi, coba lu jujur sama diri lu sendiri pas lagi sendirian di kamar. Pas lampu udah mati dan lu cuma ditemenin sinar dari layar HP. Ada rasa cemas yang perlahan ngerayap dari ulu hati lu kan? Rasa lelah yang gak hilang-hilang meskipun lu udah tidur seharian. Lu capek karena lu sadar, lu itu sebenarnya lagi lari di atas treadmill finansial. Lu lari kenceng banget, kerja lembur sampai tipes, tapi posisi keuangan lu gak pindah-pindah. Duit itu cuma numpang lewat doang. Dari tangan bos, masuk ke rekening lu, terus langsung lari ke kantong orang lain buat bayar tagihan, cicilan, dan gengsi yang sebenarnya gak lu butuhin. Sedangkan, coba lu lihat gimana orang Cina di sekitar lu menjalani hari mereka. Lu mungkin lihat mereka itu pelit atau nggak asik. Mereka makan di warung biasa, pakai motor butut yang suaranya udah kayak mau rontok, dan nggak pernah kelihatan pakai barang bermerek. Tapi lu tahu nggak apa yang mereka rasain pas malam hari? Mereka tidur nyenyak bro. Karena mereka tahu aset mereka lagi kerja keras buat mereka. Mereka nggak perlu akrobat tiap akhir bulan cuma buat nutupin malu atau bayar bunga kartu kredit. Kontrasnya tuh di sini. Lu sibuk nunjukin ke dunia kalau lu mampu. Padahal batin lu teriak karena saldo tabungan lu nggak pernah aman. Lu takut kalau tiba-tiba sakit. Lu takut kalau tiba-tiba di PHK. Karena lu tahu pertahanan finansial lu itu cuma setipis tisu dibagi dua. Lu merasa oke di luar. Tapi sebenarnya lu lagi tenggelam dalam ketakutan yang lu tutupin pakai filter sosial media. Gue tanya sekarang, lu nggak capek apa pura-pura kuat sementara masa depan lu pelan-pelan makin burem? Lu nggak bosen tiap hari cuma jadi penonton pas lihat orang lain bangun aset sementara lu cuma bisa nambahin koleksi struk belanjaan di dompet? Rasa cemas yang lu rasain tiap malam itu sebenarnya sinyal kalau ada yang salah banget sama cara hidup lo. Dan pertanyaan besarnya adalah, kalau cara lo hidup sekarang aja udah bikin lo stres, gimana nasib lo 10 tahun lagi kalau lo nggak berubah? Mungkin sekarang lo lagi mikir, gue udah nyoba nabung kok, gue udah sisihin duit tiap bulan. Tapi kenapa tabungan gue nggak pernah jadi ruko kayak Koahian? Nah, disinilah masalahnya. Lu ngerasa udah lari maraton, padahal lu cuma jalan di tempat. Coba lihat bedanya. Lu nabung 1 juta sebulan di bank, tapi di saat yang sama, lu tetap beli kopi kekinian tiap pagi. Lu ngerasa itu cuma 50.000. Tapi orang China punya prinsip, duit receh adalah benih. Ko Ahyan itu nggak bakal buang duit receh. Buat dia, daripada beli kopi bermerek yang cuma jadi urin, mending duit itu diputer jadi modal barang dagangan kecil yang untungnya bisa beli kopi itu berkali-kali lipat di masa depan. Lu fokus di pengeluaran kecil.
Mereka fokus di akumulasi kecil. Masalah kedua, lu itu kena penyakit lifestyle creep. Ini jebakan maut yang bikin lu tetap bokeh meskipun gaji lu naik. Pas gaji lu naik dari 5 juta ke 10 juta, bukannya tabungan lu yang nambah, tapi cicilan lu yang makin panjang. Lu ngerasa gaji 10 juta itu pantas buat ganti HP yang harganya setara motor. Akhirnya apa? Sisa duit lu di akhir bulan tetap aja 0, sekian. Lu terjebak kerja lebih keras cuma buat ngebayarin barang-barang yang makin mahal. Padahal barang itu nggak bikin aset lu nambah. Bandingin sama mentalitas, kelihatan gembel asal kaya. Orang China itu punya daya tahan luar biasa buat nggak pamer. Mereka sanggup pakai motor butut selama 10 tahun meskipun saldo bank mereka udah bisa buat beli dealernya. Kenapa? Karena mereka lebih takut nggak punya modal buat muter bisnis daripada takut nggak dapat like di Instagram. Dilema paling parah adalah pas lu mau investasi. Lu lihat orang China punya aset di mana-mana. Lu pengen ikutan, tapi maunya kaya besok pagi. Akhirnya lu kejebak investasi bodong atau judi online yang kedoknya saham. Lu mau hasil instan tanpa ngelewatin proses perihnya. Di saat itu, lu bakal ngerasa dunia nggak adil. Padahal lu cuma kurang sabar dan terlalu banyak gaya. Situasi lu sekarang itu ibarat lu lagi berdiri di tengah jalan tol. Lu tahu ada truk besar bernama Hari Tua lagi melaju kenceng ke arah lu. Tapi kaki lu kaku nggak bisa gerak karena beban gengsi lu terlalu berat. Pertanyaannya, kalau besok pagi sumber penghasilan lu tiba-tiba stop, berapa lama lu bisa bertahan hidup dengan gaya hidup lu yang sekarang? Seminggu? Atau jangan-jangan besok sore lu udah harus jual barang hasil cicilan lu cuma buat makan? Nah, kalau lu udah sadar betapa kacaunya mentalitas lu tadi, sekarang gue bakal kasih tahu sistem naga yang mereka pakai buat kunci kekayaan itu biar nggak pernah lepas lagi. Dengerin baik-baik, karena ini adalah bagian di mana lu harus milih. Mau tetap jadi penonton yang tepuk tangan lihat kesuksesan orang lain, atau mau jadi pemain. Rahasia orang China itu bukan karena mereka dapat warisan gunung emas, tapi karena mereka punya sistem yang namanya The 70-30 Rule of Survival. Bedanya sama lu, mereka nggak pakai rumus, pendapatan dikurangi gaya hidup sama dengan sisa. Itu rumus orang gagal, bro. Mereka pakai rumus, pendapatan dikurangi investasi masa depan, baru sisanya buat hidup. Dan biasanya, mereka milih buat hidup prihatin dulu di awal. Pertama, lu harus paham teknik manajemen pos haram. Orang China itu jago banget bagi-bagi duit ke dalam pos-pos yang haram buat disentuh. Minimal 30% dari setiap perak yang masuk itu harus mati. Masukin ke tempat yang susah lu ambil tapi nilainya tumbuh, kayak emas atau instrumen investasi lainnya. Duit di pos ini nggak bakal mereka ambil meskipun ada diskon gede-gedean di mall atau ada godaan liburan. Mereka punya disiplin baja buat nganggep duit itu nggak ada. Sedangkan lu lihat ada sisa 100 ribu di rekening aja, udah mikir mau top up saldo ojo atau jajan yang gak jelas. Kedua, ini yang paling krusial. Filosofi perputaran cepat. Pernah lihat kenapa toko China berani kasih harga lebih murah? Karena mereka nggak ngejar untung gede dalam sekali pukul. Mereka ngejar volume atau perputaran. Biar untung cuma dikit, tapi kalau muternya cepet, duit itu bakal menggulung jadi bola salju yang besar banget. Mereka menghargai setiap perak yang masuk. Begitu duit ngumpul, mereka nggak beli mobil baru atau barang konsumtif. Mereka beli mesin atau buka cabang baru. Mereka bikin duitnya beranak pinak dulu sebelum akhirnya mereka berani nikmatin hasilnya. Ketiga, lu wajib pakai aturan 2 kali lipat tunai. Ini filter paling ampuh buat nangkis gengsi lu. Jangan pernah beli barang mewah yang lu nggak sanggup beli 2 kali secara tunai tanpa ganggu dana darurat lu. Kalau lu mau beli HP harga 15 juta, lu harus punya duit nganggur 30 juta. Kalau nggak punya, berarti lu belum mampu. Titik. Jangan maksa pakai cicilan atau pay later yang cuma bakal jekek leher lo dan nambahin kekayaan pemilik aplikasinya. Solusi buat lo sekarang simple tapi berat. Potong gengsi lo sampai ke akar. Ini bukan soal jadi pelit, bro. Ini soal strategi buat menang di masa depan. Orang Cina sukses karena mereka menang di pertarungan paling sulit dalam hidup, melawan ego mereka sendiri. Mereka menang lawan rasa pengen dipuji orang. Sekarang lo udah tahu rahasianya.
Pilihannya cuma dua. Lo mau mulai bangun kerajaan lo dari sekarang dengan hidup apa adanya, atau lo mau tetap jadi budak gaya hidup yang hidupnya cuma buat ngerayain kekayaan orang lain. Gue harap lo dengerin ini bukan cuma lewat kuping kanan keluar kuping kiri. Karena jujur aja, video ini nggak bakal ada gunanya kalau besok pagi lo masih nge-tap check out di marketplace buat barang yang sebenarnya cuma pengen lo pamerin ke teman kantor lo. Gini ya bro, menjadi kaya itu bukan soal seberapa gede gaji yang lo terima tiap bulan, tapi seberapa besar nyali lo buat hidup di bawah kemampuan lo sekarang demi bisa hidup di atas rata-rata di masa depan. Orang Cina udah buktiin selama ribuan tahun. Mereka nggak butuh pengakuan dari orang lain. Mereka cuma butuh aset yang terus tumbuh. Mereka lebih milih punya ruko di mana-mana tapi pakai kaos kutang daripada lo yang pakai jas rapi tapi tiap malam nangis lihat bunga cicilan. Kalau lo ngerasa tamparan gue di video ini bikin lo sadar, atau lo ngerasa pembahasan kayak gini penting buat terus kita bahas biar lo makin pinter jaga aset dan gak gampang dikibulin keadaan, lo tahu harus ngapain. Klik tombol subscribe sekarang juga. Jangan sampai lo ketinggalan ilmu daging berikutnya cuma karena lo sibuk scroll konten joget-joget yang gak bikin saldo lo nambah. Gue pengen tahu satu hal. Dari semua strategi orang Cina yang gue bahas tadi, mana yang menurut lo paling susah buat lo lakuin? Apa karena gengsi lo yang kegedean, atau karena lingkungan lo yang emang toksik soal duit? Tulis di kolom komentar di bawah. Kita diskusi, kita bongkar bareng-bareng di sana. Siapa tahu ada teman-teman lain yang bisa belajar dari pengalaman pahit lo. Ingat, masa depan lo itu tanggung jawab lo sendiri, bukan tanggung jawab bos lo, apalagi pemerintah. Berhenti jadi budak gengsi, mulai jadi tuan atas duit lo sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya.